resep belajar bahasa Arab. Kenapa kok sekarang tidak pada semangat belajar bahasa Arab? Siapkan jawaban di hadapan Allah. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah masih berikan nafas bagi setiap kita di bulan yang mulia ini. Yang beberapa waktu yang lalu kita masih menunggu-nunggu sampainya kita ke dalam bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di dalamnya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan ibadah kita, amaliyah kita di bulan yang mulia ini. Sesungguhnya ini adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan bulan ini dari bulan-bulan yang ada. Tentunya kita jangan pernah lengah, jangan pernah lalai. Teruslah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perbanyak doa ini di bulan yang mulia ini, karena amaliyah itu banyak. Sementara fisik kita itu teruji dengan berpuasa di siang hari, maka tentunya perlu kepada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada majelis kita kesempatan sore hari ini, yang akan kita bahas adalah judul Panen Pahala dari Al-Quran. Saudaraku sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya sebagai waktu turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, al-ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran di dalamnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Sehingga pantaslah bulan Ramadan ini dikatakan sebagai bulan Al-Quran. Dan panutan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dekat dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan, kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Adalah malaikat Jibril itu alaihi salam, beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Quran. Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, gambarannya seperti murajaah Al-Quran. Ketika mengomentari riwayat ini, Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, hadits ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi riwayat ini
menunjukkan kepada kita bahwa kaum muslimin tertuntut untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Namun tentunya bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi kita berusaha maksimal di bulan Ramadan ini lebih gitu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau menuturkan kana Jibril ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marratan fa'arada 'alaihi marratayn fil 'ami alladhi qubida. Adalah malaikat Jibril itu senantiasa menyampaikan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya sekali. Artinya di Ramadan biasanya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi membacakan Al-Quran sekali. Dan di tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, maka malaikat Jibril itu sampai menyelesaikan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 2 kali. Ini mengisyaratkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwasanya panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk memaksimalkan pahala yang didapat dari tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita tertuntut untuk menjalankan ibadah yang mulia ini, yaitu tilawah Al-Quran, dengan memperhatikan kepada adab-adabnya. Sehingga janji dari Nabi SAW bahwa setiap hurufnya akan mendatangkan 10 kebaikan, itu akan benar maksimal didapatkan. Nabi SAW beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu lakum alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, 1 huruf, maka baginya kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Aku tidak katakan, kata beliau, aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim itu juga 1 huruf. Maka keberuntungan yang sangat besar kalau panjenengan itu memaksimalkan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Yang namanya memaksimalkan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, ya kudune ora mung sepisan rampung gitu. Kenapa? Karena Nabi SAW itu menganjurkan kita rampungnya tiap bulan, khatam Quran tiap bulan. Kalau di Ramadan kok cuma khatam sekali, berarti sebelumnya khatam enggak gitu. Kalau di bulan Ramadan khatam, Sya'ban khatam, Rajab sebelumnya juga khatam. Setiap bulannya selesai, alhamdulillah. Dan di bulan Ramadan ini tertuntut kita untuk memperbanyak. Mari kita berhitunglah Bapak Ibu. Sering saya sampaikan ini, 1 baris dari mushaf Al-Quran itu hurufnya paling tidak ada 30 huruf. Berapa? 30 huruf. Kemudian 1 muka itu ada 15 baris. Berarti berapa huruf? 450 itu kalau yang pas ya. Kebanyakannya lebih 1 barisnya. Kemudian 1 huruf 1 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan 10 kali lipatnya. 1 muka berarti berapa? 4.500. Kalau
satu hari bisa dapat 1 juz, berarti 90.000. Ya, betul enggak hitung-hitungannya? 4.500 satu muka kali 20 muka. 1 juz kan 20 muka. Maka jangan protes sama Allah. Ketika nanti menghadap kepada Allah ternyata ahlul Quran itu tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Kenapa sih kayak gitu ya? Kok begitu dimuliakan sementara saya ini kok kayak gini terus nggak naik derajatnya? Jangan protes sama Allah. Karena apa? Ahlul Quran itu Masya Allah. Mereka para penghafal Al-Quran itu sekali duduk bisa 5 juz. Sekali duduk saat murojaah. Dan kalau di pesantren-pesantren yang memang tahfidz, khusus tahfidz, spesialis tahfidz kayak gitu ya, itu Masya Allah. Ujian adalah duduk dari subuh setoran 30 juz, nanti selesainya maghrib atau menjelang isya. Aktivitas lainnya cuma makan, ke toilet. Seperti itu saja. Makanya jangan kita kemudian kaget-kaget ketika mendengar Imam Asy-Syafi'i selesai di bulan Ramadan 60 kali khatmah, 60 kali khatam Al-Quran Imam Syafi'i. Jangan terkaget-kaget, orang di zaman kita ada yang seperti itu. Tentunya yang bukan tartil ya, bacaan tartil, tetapi bacaan yang memang benar-benar dipres waktunya secepat mungkin seperti itu. Murojaah Al-Quran. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kebayang mereka para ulama, mereka para ulama pendahulu kita, mereka akan mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Quran yang ada pada mereka. Iqra wartaqi. Baca dan naiklah. Kalau ingat ini sebenarnya Masya Allah, beruntung sekali ahlul Quran. Baca dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukanmu adalah sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang dihafal, maka sesungguhnya semakin tinggi kedudukan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa adab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau, di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Beliau menyebutkan beberapa adab yang bisa kita maksimalkan untuk meraih pahala sebanyak mungkin di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah niatan yang ikhlas dan berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari dunia dengan tilawah Al-Quran, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ikhlas sebagaimana kita ketahui merupakan pokok paling penting dari setiap ibadah. Pokok yang paling penting dari setiap ibadah itu adalah ikhlas karena Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan ketaatan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Manusia tidak diperintah kecuali untuk memurnikan ibadah. Ikhlas ibadah tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Demikian juga sangat mengerikan akibat ketika tidak ikhlas dalam belajar Al-Quran. Di mana Nabi SAW menyebutkan tentang 3 golongan manusia yang pertama-tama akan dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka. Di antaranya adalah seorang pembaca Al-Quran
yang ketika ditanyakan kepadanya, kenapa engkau membaca Al-Quran, kenapa engkau belajar Al-Quran, kemudian dia mengatakan, aku belajar Quran karenamu, aku mengajarkannya karenamu, dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran agar dikatakan sebagai qari, agar dikatakan sebagai alim. Kemudian telah didapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian diseretlah orang tersebut dan dimasukkan ke dalam neraka. Namun jangan sampai kemudian kita menjadi tidak mau belajar Al-Quran karena ngeri kalau belajar Quran itu. Ngeri kalau belajar Quran itu apa? Kalau salah-salah niat, apa? Kemudian masuk neraka. Mendingan usah belajar sisan kayak gitu. Emangnya jalan neraka cuma lewat salah niat belajar Quran saja? Jalan yang lain banyak. Yang namanya syaitan itu nggak pernah putus asa untuk terus menggoda manusia. Bagaimana manusia diseret, dibawa kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sering dipertanyakan adalah apakah boleh mengambil upah dari mengajar Al-Quran? Apakah mengambil upah ini bertentangan dengan ikhlas ataukah tidak? Kalau ngajar Quran pakai biaya itu kemudian jadi pasti ra ikhlas ke. Nek jadi imam masjid kemudian pakai gaji kemudian pasti ora ikhlas ke. Kudune gratis seperti itu. Atau seperti apa? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang benar wallahu a'lam adalah boleh bagi seorang untuk mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Dan ini berdasar kepada riwayat dari Nabi SAW yang beliau bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya yang paling berhak engkau ngambil upah darinya itu adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Itu yang terbaik. Demikian juga kisah ketika Nabi SAW ketemu dengan seorang yang orang ini pengen banget nikah. Kemudian Nabi memerintahkan kepadanya untuk mencari mahar. Sampai Nabi SAW berkata kepadanya, iltamis walau khataman min hadid, cari meskipun cincin terbuat dari apa? Dari besi. Cari, kata Nabi SAW. Orang ini kemudian pulang dan gak dapat juga. Kalau zaman kita sekarang ini kayaknya jarang orang yang sampai levelnya semacam ini. Yang ada di zaman kita sekarang ini adalah orang gak mau nikah karena takut. Duitnya ada, kerjaan sudah ada, penghasilan ada. Kenapa enggak menikah? Takut. Takut apa? Takut domai nang sing wadon. Karena apa? Karena terlalu banyak kasus. Sebelah sana ada kasus sing lanang domai nang sing wadon, sebelah sana kasus lagi sing wadon galak banget dan lain sebagainya kayak gitu akhirnya. Dan pernah gagal juga sebagiannya. Akhirnya bojo ya paling kaya gitu. Astaghfirullahaladzim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut kemudian menyebutkan bahwasanya dirinya bisa mengajarkan Al-Quran. Sehingga Nabi SAW sudah, nikahlah dengan apa? Pengajaranmu Al-Quran tersebut. Apa yang kamu bisa ajarkan dari Al-Quran, silakan. Bisa dijadikan sebagai mahar. Artinya mahar itu kan sesuatu yang punya nilai. Pengajaran Al-Quran itu berarti punya nilai. Sehingga apa? Nabi mengizinkan menikah dengan apa? Pengajaran Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Namun tentunya ketika seorang
mau mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, tentunya bukan untuk apa? Bermewah-mewah seperti itu ya. Tentunya bukan untuk apa? Memenuhi gaya hidup dan lain sebagainya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk dia bisa bertahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah adab yang pertama ketika seorang membaca Al-Quran, agar nantinya maksimal setiap huruf mendatangkan 10 pahala kebaikan. Hadirkan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kedua, adab yang kedua adalah membaca Al-Quran dalam keadaan mulut bersih. Membaca Al-Quran dalam kondisi mulut itu kita bersihkan terlebih dahulu. Sikat gigi, atau tidak dengan bersiwak, atau paling tidak kita berkumur-kumur sebelum membaca Al-Quran. Kenapa sebabnya? Karena ini termasuk kesempurnaan adab. Ketika kita mau membaca Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai ucapan yang terbaik, tidak selayaknya lah kita mau membaca misalnya puisi karya penulis kondang kayak gitu ya, dalam kondisi nyuwun sewu selilite siakeh kayak gitu kan, mau tampil gitu. Tampil dalam kondisi kita selilitnya masih banyak, habis makan tahu berontak, atau makan ayam suwir, kemudian tanpa membersihkan mulut kemudian tampil, pasti performanya akan tidak maksimal. Beda dengan orang ketika mau tampil dengan kondisi dia sudah persiapan, dalam kondisi mulut bersih, fresh, ketika mau membaca puisi tersebut, Masya Allah, luar biasa. Maka demikian juga dalam membaca Al-Quran, ini lebih-lebih lagi. Kita sedang bermuamalah dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan manusia. Maka kita tertuntut untuk membersihkan mulut terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, anjuran untuk bersikat gigi sebelum sholat, ketika berwudu mau sholat gitu kan. Itu karena apa? Karena ketika sholat itu mau membaca Al-Fatihah, karena ketika sholat itu ada suratan yang mau dibaca. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, dalam riwayat yang lain inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, membersihkan mulut. Ketika apa? Ketika sedang berwudu, demikian juga sebelum sholat. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW atau dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksimalkan ketika kita mau tilawah Al-Quran, baik itu di siang hari, baik itu di sore hari, baik itu di malam hari, pastikan kita membersihkan mulut terlebih dahulu. Pastikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di antara adab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Namun perlu diperhatikan, membaca dalam kondisi suci ini adalah yang dimaksudkan ketika membaca mushaf secara langsung, mushaf asli, mushaf yang bukan terjemah, mushaf yang memang tidak ada tafsirnya di sana. Itu yang tertuntut seorang membacanya dalam kondisi suci. Namun yang perlu panjenengan semuanya fahami adalah ulama 4 madhab sepakat bolehnya membaca Al-Quran bagi yang berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, dengan syarat tidak menyentuh Al-Quran. Kalau dalam kondisi berhadas, kemudian seorang membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tanpa memegang mushaf, gak ada masalah.
Tidak masalah seperti itu. Kesempurnaan adab ketika seorang membaca Al-Quran dari mushaf atau membaca Al-Quran tidak dari mushaf, termasuk kesempurnaan adab adalah dengan bersuci terlebih dahulu. Itu kesempurnaan adabnya. Sekali lagi, ini berlaku tadi adalah untuk mushaf yang asli. Adapun mushaf terjemah atau membaca dari HP, maka tidak disyaratkan bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Nabi SAW beliau bersabda dalam sebuah risalah surat, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu menulis surat untuk penduduk Yaman. Kitaban fakana fihi la yamassul Quran illa tahir. Isinya di dalam surat tersebut diantaranya adalah tidak ada yang boleh menyentuh Quran kecuali dalam kondisi suci. Yang dimaksudkan tadi adalah Al-Quran yang mushaf asli. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini adalah adab yang ketiga. Membaca Al-Quran dalam kondisi suci, itu adab yang terbaik. Siang, malam, pagi, sore, semuanya kita membaca Al-Quran dalam kondisi yang terbaik. Selanjutnya yang keempat adalah memilih tempat yang bersih dan suci. Memilih tempat yang bersih dan suci. Dan masjid menjadi tempat yang paling utama karena masjid memiliki kemuliaan tersendiri. Kemudian Al-Quran punya kemuliaan. Kemuliaan bergabung dengan kemuliaan. Bukan berarti kemudian semua tilawah Quran kita lakukan di masjid, tidak. Tetapi jadikanlah sebagian tilawah Al-Quran kita adalah di dalam masjid. Demikian juga yang perlu dihadirkan ketika kita datang ke masjid adalah niat untuk i'tikaf. Berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatan untuk i'tikaf. Dan ini harus dihadirkan oleh setiap yang mau tadarus Al-Quran di masjid. Sehingga nantinya maksimal pahalanya. Pahala tilawah Qur'annya dapat, pahala i'tikafnya dapat. Masya Allah, istimewa banget. Apalagi bertambah kemuliaannya di bulan Ramadan. Kalau niat i'tikaf ya tentunya memutus hubungan dengan apa? Dengan dunia sejenak kayak gitu ya. Kalau i'tikaf di masjid cuma orderannya di masjid. Apa artinya i'tikaf di masjid? Berdiam diri untuk beribadah. Kalau sekarang orderannya nerima apa namanya? Dia jualan online kemudian di masjid. Masya Allah. Jualannya di masjid. Alasannya apa? I'tikaf. I'tikaf enggak kayak gitu. I'tikaf itu putus dari dunia sejenak gitu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang kelima, di antara adab ketika membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat dan duduk dengan penuh tenang, khusyuk. Menghadap ke arah kiblat, duduk dengan tenang. Kemudian selanjutnya yang keenam, sebelum membaca Al-Quran adalah membaca ta'awudz. Dan ta'awudz ini hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seorang ketika mau membaca Al-Quran dianjurkan untuk ta'awudz. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Berusahalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. Ini dibaca di awal. Kemudian adab yang ketujuh adalah membaca basmalah. Adab yang ketujuh adalah membaca basmalah. Dan basmalah ini dibaca di setiap awal surat selain surat At-Taubah.
Setiap surat dianjurkan untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah memang tidak dicantumkan bismillah padanya. Adapun untuk memulai bacaan Al-Quran dari pertengahan surat, maka cukup dengan ta'awudz saja. Misalnya kita mau membaca Al-Quran dari pertengahan surat, baik surat Al-Baqarah atau surat yang lainnya, ketika mau membaca cukup dengan ta'awudz saja, tidak tertuntut untuk membaca bismillah. Membaca bismillah itu kalau dari permulaan surat, Kemudian adab yang ke-8 adalah yang terakhir, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, penuh perhatian kepada apa yang dibacanya. Kalau level kita, tadabbur itu ya minimalnya kita itu nyanding Quran terjemah. Kita megang Quran terjemah. Karena kita diajak belajar bahasa Arab, nggak mau. Diajak belajar bahasa Arab, tidak mau. Dengan berbagai macam alasan. Bahasa Arab itu sekarang digratiskan aja. Saya yakin dari jumlah sekian banyak yang hadir sekarang ini, untuk mau istiqamah kayak gitu ya, gratis. Masjid Bayangkara ngadakan pelajaran bahasa Arab gratis untuk pemula. Apakah semua yang hadir akan mengangkat tangan? Saya siap Ustadz, saya mau ikut belajar bahasa Arab. Padahal belajar bahasa Arab itu adalah alasannya cuma satu. Tidak ada alasan lain. Apa alasannya? Karena kita seorang Muslim. Itu alasan satu-satunya kenapa kita belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kita Muslim. Karena ini bahasanya agama kita. Bukan untuk bisa mendengar ceramah. Bukan untuk bisa. Bukan. Alasannya adalah satu saja. Cukup. Karena kita adalah seorang Muslim. Jadi kita wajib belajar bahasa Arab. Namun ya seperti itulah kita. Diberikan Al-Quran dengan terjemah. Ya kadang-kadang cukuplah baca ini aja. Padahal ketika kita baca, kita nggak tahu, itu kan jadi tahu. Oh, terjemah perkataannya ini. Masya Allah. Padahal inilah tujuan diturunkannya Al-Quran, untuk ditadaburi, untuk difahami. Bukan untuk sekedar jadi mantra-mantra yang tidak bisa dipahami maknanya. Sangat menyedihkan, banyak di antara kaum muslimin yang nggak tahu belas sama sekali makna Al-Quran. Al-Fatihah aja untuk menerjemahkan bingung kayak gitu. Kulhu aja yang jadi senjata pusaka di setiap rokaat gitu ya. Itu kalau ditanya artinya apa, bingung kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, dalam surat Shad ayat yang ke-29. Al-Qur'an anzalnahu ilaik, yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, penuh dengan berkah. Kebaikan Al-Quran gak pernah terputus. Sejak turunnya sampai akhir zaman, siapa yang bermuamalah dengan Al-Quran menjadi yang terbaik. Belajar Al-Quran menjadi orang-orang terbaik. Mengamalkan Al-Quran apalagi. Pahalanya gak pernah terputus. Di zaman Nabi pahalanya sama dengan zaman kita sekarang ini. Siapa yang mengamalkannya akan mendapatkan surga. Siapa yang berpaling darinya akan mendapatkan neraka. Demikianlah Al-Quran. Penuh dengan berkah.
kebaikan yang sangat banyak. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk diperhatikan ayat-ayatnya, dikaji, difahami. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa adab dari adab tilawah Al-Quran yang semoga saja di dalam bulan Ramadan ini kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal meraih pahala dari tilawah Al-Quran, dengan tentunya memperhatikan adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama ketika sedang membaca Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan ada 8 adab, dan ini merupakan penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan, saya persilahkan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ini tidak baik yang semacam ini, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dicuekin. Inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang dicueki, yang ditinggalkan. Ini adalah sesuatu yang tidak baik yang semacam ini. Bagaimana seandainya kita pengen membiasakan anak-anak kita dengan murotal Al-Quran, maka setelah Al-Quran tersebut, di saat mereka memang sedang benar-benar mau mendengarkan. Dan sesuatu yang perlu diingatkan juga kepada sebagian orang yang mereka itu mengkombinasikan antara film kartun dengan tilawah Al-Quran. Banyak kan seperti itu sekarang ini. Kartunya Tayo, bacaannya murotal Al-Quran. Anak-anak konsentrasinya bukan kepada Qur'annya, tetapi kepada apa yang dia lihat. Dan itu yang terjadi. Sebagian anak itu ya jadinya yang kebayang-bayang yang di HP-nya tersebut, bukan Al-Qur'annya. Ini sebaiknya dihindari hal yang semacam ini. Kalau memperdengarkan Al-Qur'an misalnya kita perdengarkan beberapa surat pendek misalnya seperti itu di perjalanan, mereka suruh ngikuti, seperti itu bagus. Kalau seandainya mau seperti itu di rumah, lakukan, perdengarkan beberapa suratan yang memang anak kita sudah mulai menghafalnya, kita perdengarkan itu diulang-ulang, coba ikuti terus seperti itu, bagus. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Sama. Maka para penghafal Al-Quran itu mereka adalah orang yang sangat banyak sekali pahalanya. Penghafal Al-Quran itu ketika menghafal pertama kali itu paling enggak 20 kali diulang setiap ayat. Seandainya satu baris tadi adalah 30 huruf, kemudian satu ayat 30 berarti ya 60 gitu ya, 60 huruf, kemudian diulang sampai 20 kali. Itu biasanya 20 kali itu belum kenceng banget hafalan, 20 kali pengulangan.
Pahalanya sama? Iya. Setiap huruf yang dibacanya. Walaupun di sana ketika seorang melihat itu ada tambahan pahala ya. Ibadah mata. Matanya itu melihat huruf-huruf Al-Quran itu jadi ibadah tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Resep belajar bahasa Arab, kenapa kok sekarang tidak pada semangat belajar bahasa Arab? Siapkan jawaban di hadapan Allah. Siapkan jawaban di hadapan Allah. Wahai yang belum bisa bahasa Arab, siapkan jawaban di hadapan Allah. Anda sudah hidup sekian tahun di dunia, ketemu dengan orang yang bisa bahasa Arab, ketemu dengan Al-Quran. Tolong siapkan jawaban di hadapan Allah yang kira-kira nanti Anda bisa selamat dengan jawaban itu. Anda diberikan kesehatan, diberikan akal pikiran, siapkan jawaban itu di hadapan Allah nanti. Sehingga ketika seorang sekarang sudah berpikir jawaban nanti di akhirat seperti apa, dia akan izin, akan malu di hadapan Allah. Hidup sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun, dan ketemu dengan orang-orang yang bisa bahasa Arab, hanya gara-gara izin nekar belajar dan lain sebagainya. Siapkan jawaban itu sehingga kita akan tergugah. Alasan apa lagi? Ada alasan apa lagi? Jenengan kira-kira yang kuat apa? Nanti ketika menghadap kepada Allah, kenapa kamu nggak bisa bahasa Arab? Nggak, aku sibuk banget tutul. Aku sibuk banget kuliah sampai aku nggak punya waktu untuk belajar. Loh, deneng kamu bisa bahasa Inggris. Malu kita menghadap kepada Allah. Kita bisa sedikit bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Al-Quran. Kita malu. Yang ngasih fasilitas itu bukan orang Inggris. Yang ngasih fasilitas hidup itu Allah. Fisik kita dari Allah, pikiran kita dari Allah semuanya. Kok nggak mau tahu tentang bahasa yang Allah Ta'ala cintai ini? Wallahu a'lam bishawab. Tadi sebentar. Bonus. Tadi yang bertanya lagi siapa? Silakan. Diantar. Pak. Silakan. Tentang bahasa di surga itu bahasa Arab, apakah betul seperti itu? Kemudian yang nggak bisa bahasa Arab bisa jadi bahasa Arab? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas bahasa Arab ini terkait dengan kewajiban kita. Kita wajib memahami Quran. Kita wajib memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan apakah nanti akan disebutkan dengan bahasa Arab, kalau di dalam Al-Quran dikisahkan yang di neraka pun pakai bahasa Arab. Ya apa tidak? Seperti perbincangan antara penduduk neraka dengan penduduk surga di dalam surat Al-A'raf kan, bahasa Arab semuanya kan. Wallahu a'lam tentang seperti itu. Tetapi yang jelas, ketika seorang bisa berbahasa Arab, insya Allah peluang untuk bertakwa lebih besar daripada orang yang tidak tahu bahasa Arab. Kemuliaan seorang di hadapan Allah itu dengan takwa. Dan satu di antara caranya, ngerti bahasa Arab. Gak harus cacis-cus ya. Faham, Quran dibaca ngerti artinya. Dibacakan hadis ngerti artinya, itu saja sudah cukup. Jadi bukan harus nyelimet-nyelimet banget kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Waktu ya? Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran kalau seandainya sudah kusam, kalau seandainya bisa disimpan, disimpan. Namun kalau seandainya memang sudah sangat rusak kayak gitu ya, maka wallahu alam dimusnahkan dengan cara dibakar, insya Allah lebih aman. Wallahu alam. Namun ketika membakarnya juga jangan sampai dilempar kayak gitu ya, tetapi bisa ditungguin, ditaruh di tempat yang agak tinggi, tidak langsung ditaruh di tanah, dilemparkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita sore hari ini. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berkenan membuka hati-hati kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an, di terkhusus momen yang sangat indah, momen bulan Ramadan. Semoga ini jadi momen kebangkitan kita, semangat kita untuk mempelajari Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an di bulan Ramadan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita di hari ini. Selamat berbuka puasa. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.